record ya. Oke, siap. Baik, bisa kita mulai sekarang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia pada siang hari ini kita dipertemukan secara online dalam rangka sidang ujian akhir presentasi laporan PDS ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan untuk mempersingkat waktu, sidang saya nyatakan dibuka. Kemudian saya persilakan kepada peserta sidang untuk mempresentasikan hasil dari laporan PDS-nya. Waktu dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Hendra Piasudi yang telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari PDS ini dengan tema PDS yakni dakwah sosial menyibak potensi dan menebar kebaikan. Saya dengan atas nama Muhammad Iqbal Wahidi dengan nomor induk Mahasantri 2020249038 yang dilaksanakan di Masjid Ukhuwah Islamiyah Seperdangan Sidoarjo. Baik, latar belakang. Sebagai syarat tugas akhir D1 Usuluddin, mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti program dakwah sosial Markas Nurus Sunnah Jombang sebagai bagian dari pengembangan diri dan aplikasi ilmu agama yang telah dipelajari. Maka, saya rasa masjid adalah tempat yang tepat untuk mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang saya dapat selama masa studi. Karena masjid merupakan pusat peradaban dan kegiatan masyarakat. Di sisi lain, saya merupakan imam tetap sholat rawatib dan pengajar TPQ di Masjid Ukhuwah Islamiyah. Jadi sudah mengenal pasti akan lingkungan dan objek dakwahnya. Adapun relevansi PDS dengan bidang studi Usuluddin yakni menerapkan prinsip Usuluddin. Dakwah sosial merefleksikan konsep tauhid, keadilan sosial dan amar ma'ruf nahi mungkar yang diajarkan dalam Usuluddin. Kedua, meningkatkan keterampilan dakwah. Praktik ini melatih kemampuan komunikasi, pemahaman konteks, dan kreativitas dalam berdakwah. Yang penting dalam studi Usuluddin. Terus yang ketiga yakni memperkuat pemahaman agama. Dakwah sosial membantu memahami dimensi sosial Islam, mengimplementasikan ajaran Islam, dan merefleksikan pemahaman agama dalam konteks yang nyata. Selanjutnya, tujuan PDS. Tujuan PDS ini bagi mahasiswa yakni menerapkan ilmu agama dalam praktik yang nyata. Terus yang kedua, meningkatkan keterampilan komunikasi, kepemimpinan dan kerjasama. Yang ketiga, yakni membangun kepedulian sosial dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Terus tujuan PDS bagi masyarakat umum. Yang pertama yakni menyebarkan pesan-pesan dakwah Islam melalui kegiatan sosial yang bermanfaat. Terus yang kedua, memberdayakan masyarakat melalui program-program sosial yang meningkatkan kesejahteraan. Terus yang ketiga, membangun solidaritas dan kebersamaan antar masyarakat dalam kerangka ukhuwah Islamiyah. Terus tugas utama dan tanggung jawab. Sebelum saya menjelaskan tugas utama, saya biasanya berkhidmat di dua masjid, yakni Masjid Ukhuwah Islamiyah dan Masjid Baitus Salam, yang tempatnya juga berdekatan dalam satu daerah. Jadi kegiatan yang saya lakukan di masjid lain, atau bisa dikatakan Masjid Baitus Salam, adalah dalam rangka utusan atau perwakilan dari Masjid Ukhuwah Islamiyah. Karena memang kedua masjid ini sangat kompak sekali dalam membangun program dakwah dan sosial untuk masyarakat. Adapun tugas utama
dalam PDS ini diantaranya menjadi imam sholat rawatib. Terus yang kedua, panitia makan siang gratis yang dilakukan di Masjid Darussalam. Yang ketiga, mengajar TPQ dan privat di Masjid Ukhuwah Islamiyah. Terus yang keempat, menghitung uang infak masjid yang dilakukan di kedua masjid. Terus yang kelima, menjadi qori tahlil dan yasin di kedua masjid atau dilakukan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya akan saya tampilkan jadwal kegiatan dakwah. Nah, jadi dikarenakan waktu saya yang memang lumayan kegiatan saya yang memang padat, di sini saya sertakan jadwal kegiatan yang mana kegiatan yang saya lakukan itu full dari hari Senin sampai hari Ahad. Nah, seperti yang tertera di sini, yang mana saya menjadi imam sholat 5 waktu. Di sisi lain, saya mengajar TPQ yang dilakukan di waktu setelah sholat asar. Dan mengajar TPQ ini dilakukan pada hari Senin sampai hari Jumat. Sedangkan mengajar privat, saya mengajar privat biasanya di waktu duha dari jam 6 sampai jam setengah 8, yang mana privat ini adalah anak dari salah satu jamaah masjid. Terus menjadi panitia makan siang gratis yang dilakukan setelah sholat zuhur berjamaah. Terus di sini di hari Kamis jam memimpin yasin dan tahlil. Itu biasanya saya lakukan setelah sholat isya berjamaah, itu biasanya di Masjid Baitus Salam atau di Masjid Ukhuwah Islamiyah, atau terkadang diundang oleh masyarakat luar untuk pengajian yasin dan tahlil. Nah, di sini di hari Jumat saya biasanya menjadi imam sholat Jumat atau kadang juga menjadi badal khotib. Nah, setelah sholat Jumat berjamaah itu saya biasanya membantu menghitung uang infak masjid di kedua masjid. Nah, di sini dia hari Sabtu saya menjadi tim konsumsi kajian Sabtu yang biasanya mulainya itu dari habis sholat subuh. Nah, di sini di Ahad saya menjadi tim media kajian Ahad. Oke. Nah, saya juga sertakan beberapa foto-fotonya sebelumnya. Kontribusi yang saya berikan yakni ada empat bidang. Yang pertama di bidang pendidikan, yakni melalui pembelajaran TPQ dan kultum pagi. Yang kedua, kegiatan sosial, membantu terlaksana program makan siang gratis. Yang ketiga, pelayanan dan fasilitas, menjadi tim media dan konsumsi dalam dalam kegiatan pengajian. Yang keempat, rutinitas spiritual, menjadi imam sholat 5 waktu. Hasil konkret. Hasil yang didapatkan dari kontribusi yang saya berikan, yakni ada 4 hal secara umum. Yang pertama ini peningkatan pemahaman. Pemahaman para santri akan ilmu agama yang lebih luas. Dari sebelumnya hanya fokus pada bacaan Quran, sekarang paham akan bidang agama yang lain. Karena pada saat TPQ dan kultum itu banyak saya sisipkan beberapa ilmu yang lain. Kalau misalnya sebelumnya itu hanya ilmu Quran, tajwid, itu saya sisipkan, setelahnya saya sisipkan fikih, tauhid, dan yang lainnya. Terus yang kedua, rasa simpati antar jamaah dan masyarakat. Masyarakat yang membutuhkan merasa terbantu dengan program MSG atau makan siang gratis yang dilakukan di Masjid Baitus Salam dan lebih sering mengunjungi masjid. Di sisi lain, para jamaah juga menjadi antusias untuk menjadi donatur program makan siang gratis. Terus yang ketiga, terlaksana pengajian dengan lancar. Kegiatan kajian berjalan dengan lancar, baik dari segi konsumsi dan tersebarnya rekaman kajian. Terus yang keempat, bertambahnya jamaah. Semakin banyak masyarakat yang ikut berjamaah di Masjid Ukhuwah Islamiyah maupun di Masjid Baitus Salam, baik dari kalangan remaja dan anak-anak dan orang tua. Analisis dan refleksi. Saat melakukan praktik dakwah sosial, saya rasa
ilmu fikih sangat penting bagi saya karena ilmu fikih bisa memberikan panduan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, saat menjadi imam sholat 5 waktu, kita harus tahu tata cara menjadi imam yang benar, tata cara sholat yang benar. Selain itu, ilmu fikih juga membantu saya memahami hukum-hukum Islam terkait isu sosial seperti kemiskinan, bisa dengan memahami hukum zakat. Dalam berdakwah, ilmu fikih juga mengajarkan saya bagaimana menyampaikan pesan dengan baik dan santun. Singkatnya, ilmu fikih membantu saya menjalankan tugas sebagai dai dan lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Keterampilan dan tantangan. Adapun keterampilan yang saya dapatkan setelah melaksanakan PDS ini yakni skill public speaking yang saya miliki semakin meningkat. Terus yang kedua, dakwah langsung. Jadi bisa bertatap muka langsung atau menyampaikan langsung pesan-pesan kepada jamaah atau orang-orang melalui media dakwah, khutbah, mengajar, dan kultum. Terus yang ketiga, kepekaan terhadap sosial yang semakin tinggi. Nah, adapun tantangan yang saya hadapi yakni keadaan lapangan yang sebelumnya tidak biasa ada kultum pagi. Nah, kultum ini biasanya saya laksanakan setelah sholat subuh dari hari Senin sampai hari Kamis. Nah, karena sebelumnya tidak ada kultum, itu banyak para jemaah yang kaget dan bertanya kepada takmirnya seperti itu. Jadi setelahnya mungkin sudah lumrah atau sudah terbiasa karena setiap pekan itu dilakukan empat kali sepekan. Terus manajemen waktu. Nah, tentunya karena padatnya waktu padatnya kegiatan yang saya lakukan agak susah untuk mengatur waktu dan juga berimbas pada kesehatan saya pribadi. Kesimpulan, program dakwah sosial yang diselenggarakan oleh Masjid Nurus Sunnah Jombang di Masjid Ukhuwah Islamiyah Sidoarjo sebagai tugas akhir diploma Usuluddin, saya rasa telah berjalan dengan baik dan mencapai beberapa hasil positif. Mahasantri telah berhasil mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dalam bentuk kegiatan nyata di lapangan. Program ini telah memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar Masjid Ukhuwah Islamiyah, baik dalam peningkatan pemahaman agama maupun dalam peningkatan kepedulian sosial. Saran untuk Masjid Ukhuwah Islamiyah. Yang pertama, libatkan mahasantri. Ajak mahasantri untuk membantu kegiatan di masjid seperti mengajar mengaji, membimbing anak-anak, atau membantu dalam kegiatan sosial. Yang kedua, kembangkan program baru. Terus kembangkan program dakwah yang lebih menarik dan bermanfaat untuk masyarakat, seperti kelas mengaji, pelatihan keterampilan, atau kegiatan sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, berkolaborasi dengan masyarakat, kerjasama dengan organisasi masyarakat, lembaga sosial, dan pemerintahan untuk memperkuat program dakwah dan kegiatan sosial di masjid. Saran untuk program dakwah sosial. Gunakanlah tema yang lebih menarik. Jadi pilihlah tema-tema yang lebih menarik dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, seperti isu sosial terkini atau masalah yang dihadapi generasi muda. Terus selanjutnya gunakan metode yang lebih kreatif. Gunakan metode dakwah yang kreatif dan inovatif, seperti diskusi interaktif, games edukatif, dan pertunjukan seni Islami. Yang ketiga, manfaatkan teknologi. Gunakan media sosial atau platform digital untuk menyebarkan informasi tentang program dan menjangkau lebih banyak orang. Terima kasih dari saya. Jazakumullahu khairan katsiran. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Pertanyaannya cukup jelas ya. Selanjutnya tolong buka file yang saya kirim tadi di WhatsApp. Izin untuk Ustaz. penyampaian revisinya ya. Ini dibuka ditampilkan di layar Ustaz.
Nggih, Ustaz, sampun. Baik, di sini saya menyampaikan beberapa revisi dari laporan yang sudah dikumpulkan. Yang pertama, jumlah halamannya masih kurang ya. Jumlah halaman itu minimal 75 yang dihitung mulai bab 1. Jadi mulai latar belakang. Hitungnya mulai latar belakang sampai kepada yang terakhir itu di kesimpulan dan saran. Sampai situ nanti. Nggih, Ustaz. Jumlahnya minimal 75 ya. Kemudian yang di depan untuk ini scan-nya adalah scan dokumen ya, bukan scan foto seperti ini, tapi scan dokumen. Kemudian belum ada itunya apa stempelnya. Jadi Oh, dimintakan stempelnya ya. nggih. Kemudian lanjut. Nah, ini untuk daftar isinya diberi penomoran halaman sama, semua daftar gambarnya juga sama. Daftar lampirannya juga. Secara umum keselakaannya banyak yang ditata letak saja, tidak pada isinya. Ya, ini juga diluruskan. Nggih, Ustaz, kenapa, Ustaz? Ya. Ini diluruskan Yang sesuai dengan angkanya itu. Ya, gambarnya sudah tidak keluar dari bagian subbabnya itu. nggih, Ustaz. Ya, diluruskan. Nah, ini kalau tinggal sisa sedikit seperti ini lebih baik di enter saja supaya masuk ke halaman berikutnya. Terus penomoran halaman juga belum ada ya. Nanti setelah diberi penomoran halaman. Itu ngapain, Ustaz? Untuk halaman cover itu nggak usah halaman, guys. Tidak perlu. Yang menggunakan halaman itu mulai kata pengantar terus sampai akhir. Nah, khusus yang kata pengantar sampai pada daftar lampiran itu menggunakan angka Romawi. Nah, di latar belakang itu masuk halaman 1 angka biasa. Okay. Ini juga diantar kalau ada rincian 4.2, nah diantarnya. Secara umum sudah bagus isinya. Hanya saja tata letaknya yang masih perlu diperbaiki. Silakan bisa dilanjut lagi. Kalau PDS saya rasa mudah untuk laporannya. Yang sulit itu yang karya ini ya. Itu seperti itu juga diluruskan. Ya. Ya, ini juga diluruskan. Kemudian ini sebenarnya belum ada. Ya, hanya judul gambar, di bawahnya harusnya diberi sumbernya. Kalau memang itu hasil dari foto sendiri, ditulis sumber titik dua data diolah. Tapi kalau ambil dari misalnya dari medianya masjid, misalnya ditulis sumber titik dua dari masjid apa gitu. Ini foto sendiri, Ustaz. Oh iya, berarti sumbernya semua data diolah, ditulis keterangan sumbernya di bawah itu judul gambar. Gambar 1.1 mengajar TPG, nah di bawahnya tulis sumber titik dua data diolah. Semua dilengkapi ya. Semuanya belum ada sumbernya. Nah, ini jangan menggunakan poin seperti ini, digunakan huruf atau angka saja. Ini tidak boleh kalau poin-poin seperti ini. Nah, kemudian
untuk biodata, nah jangan menggunakan CV ya, menggunakan biodata sesuai yang ada di contoh panduan saja. Oke, Ustaz. Berarti Kemudian diketik nih Ustaz atau ya saja. ketik nih. Tapi untuk isinya ini Ustaz, isinya seperti yang di Tidak CV. ada masalah. Ya, Oke, Ustaz. isinya tidak ada masalah. Kemudian ini di-scan dokumen juga. Nah, ini juga di-scan dokumen, kemudian ada stempelnya, jangan lupa. Yang bawah juga sama, di-scan dokumen. Ini juga. Stempelnya. Secara umum sama semua. Ya. Itu saja untuk revisinya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Terakhir revisi kapan? Sebelum pendaftaran yudisium harus sudah selesai. Yudisium saya lupa tanggalnya. Sepertinya 11 atau berapa saya lupa. Waktu itu dipromosikan 11 November atau berapa saya lupa. Coba nanti tanya Mbak Admin ya. Sampun Ustaz. Ada lagi tanya? Sampun. Tidak? Nggih, sampun. Ya, selanjutnya saya umumkan kelulusannya. Nah ini yang ditunggu-tunggu ya. Nah kira-kira lulus atau tidak? Semoga lulus ini. Kalau menurut antum lulus atau tidak? Untuk saat ini penilaiannya dari mana guys? Mulai dari presentasi, kemudian dari laporannya. Ya. Kira-kira lulus atau tidak? Mungkin lulus Ustaz, karena kan masih ada waktu revisi. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan apa yang sudah dipaparkan, presentasi, kemudian dari dokumentasi yang sudah disediakan di situ, kemudian dari laporannya, maka saya nyatakan lulus. Alhamdulillah. Syukur Ustaz. Langsung senyum. Nanti mengabari orang tua, mengabari istrinya. Anaknya sudah punya anak atau belum? Umur 8 bulan ini Ustaz, dalam kandungan. Masya Allah. Okay. Iya. Mohon doanya Ustaz. Iya, semoga jadi anak yang soleh. Amin. Alhamdulillah. Tapi untuk nilainya nanti masih menunggu ya, belum. Dan insya Allah ini termasuk lulus yang memuaskan. Ya. Alhamdulillah. Ya. Daripada pertanyaan lain? Sampun Ustaz. Tidak. Oke. Ya. Alhamdulillah. Silakan bisa buat update status. Mungkin sekian dari saya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran Ustaz. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Saya izin keluar. Iya Ustaz. Terima. Direkam kan ya? Direkam kan ya. Barusan aja matiin layar. Iya dah. Nah, tadi buka file. Pas waktu jawabannya ada. Jawaban ada. Ini masih belum selesai. Masih ngerekam. Sudah.